Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bita Selektitin Destina dari Prodi Farmasi Angkatan 3 NIM 2021002. Nama saya Herlina Dwi Apriani dari Prodi Farmasi Angkatan 2020 dengan NIM 2021003. Akan menjelaskan apa itu CPOB dan apa itu CPOKB. CPOB adalah kepanjangan dari cara pembuatan obat yang baik. Bagi orang farmasi tentu tidak asing lagi mendengar istilah CPOB. Namun bagi masyarakat umum belum tentu tahu apa itu CPOB. CPOB sendiri kepanjangan dari cara pembuatan obat yang baik. CPOB secara singkat dapat didefinisikan suatu ketentuan bagi industri farmasi yang dibuat untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan yang ditetapkan dan tujuan penggunaannya. Pedoman CPOB disusun sebagai petunjuk dan contoh bagi industri farmasi dalam menerapkan cara pembuatan obat yang baik untuk seluruh aspek dan rangkaian proses pembuatan obat. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak bertanggung jawab. Untuk pencapaian tujuan ini melalui kebijakan mutu yang memerlukan komitmen dari semua jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok, dan para distributor. Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan manajemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan ditetapkan secara benar. Pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh adalah sangat penting untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan obat secara sembarangan tidak dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan atau memelihara kesehatan. Cara pembuatan kosmetik yang baik CPKB yang ditetapkan oleh pemerintah. Cara pembuatan kosmetik yang baik CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayanan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produksi kosmetik di Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Adapun tujuan dari CPKB adalah melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Secara khusus, dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Diterapkannya CPKB secara konsisten oleh industri kosmetik. Selanjutnya, CPOTP akan dijelaskan oleh rekan saya, Herlina. CPOTP adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Salah satu cakupan dari CPOTP adalah pengawasan mutu. Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOTP yang berhubungan dengan pengambilan sampel spesifikasi dan pengujian serta dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pengelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan serta produk yang belum diluluskan tidak dijual atau dipasok sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat. Setiap industri obat tradisional hendaklah mempunyai fungsi pengawasan mutu. Fungsi ini hendaklah independen dari bagian lain.
Sumber daya yang memadai hendaklah tersedia untuk memastikan bahwa semua fungsi pengawasan mutu dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat diandalkan. Persyaratan dasar dari pengawasan mutu adalah 1. Sarana dan prasarana yang memadai, personel yang terlatih, dan prosedur yang disetujui tersedia untuk pengambilan sampel, pemeriksaan, dan pengujian bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi, dan bila perlu untuk pemantauan lingkungan sesuai dengan tujuan CPOTP. 2. Pengambilan sampel bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dilakukan oleh personil dengan metode yang disetujui oleh pengawasan mutu. Yang ketiga, metode pengujian disiapkan dan divalidasi bila perlu. Nomor 4, pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatat selama pembuatan yang menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam prosedur pengambilan sampel, inspeksi, dan pengujian benar-benar telah dilaksanakan. Tiap penyimpangan dicatat secara lengkap dan diinvestigasi. Nomor 5, produk jadi berisi bahan atau ramuan bahan yang dapat berupa bahan nabati, bahan hewani, bahan mineral, sediaan harian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Dengan komposisi kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran, serta dikemas dalam wadah yang sesuai dan diberi label yang benar. 6. Dibuat catatan hasil pemeriksaan dan analisis bahwa bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi secara formal dinilai dan dibandingkan terhadap spesifikasi. Dan yang ketujuh, sampel pertinggal bahan awal dan produk jadi disimpan dalam jumlah yang cukup untuk dilakukan pengujian ulang. Bila perlu, sampel produk jadi disimpan dalam kemasan akhir kecuali kemasan yang besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.